Puji Tuhan, kita bersyukur kita boleh bersama-sama beribadah kepada Tuhan pada ibadah Minggu Advent yang ketiga pada hari ini. Ya, tidak terasa kita akan mendekati hari di mana kita memperingati kelahiran Tuhan Yesus, ya, di tanggal 25 Desember nanti. Dan pada kesempatan ini kita akan sama-sama belajar firman Tuhan yang saya sudah pilih tertera di slide ini, yaitu dalam kitab 1 Tawarik pasal 16 ayat 7 sampai ayat 18. Mari jemaat Tuhan, kita bersama-sama buka kitab kita dalam kitab 1 Tawarik pasal 16 ayat 7 sampai ayat 18. Saya ingin mengajak jemaat sekalian untuk kita bacakan firman Tuhan ini secara responsoria. Saya ingin mengajak kaum bapak atau kaum laki-laki bersama-sama dengan saya bacakan ayat yang ganjil, ibu-ibu atau kaum perempuan bacakan ayat yang genap. Kita bacakan firman Tuhan ini secara responsoria, 1 Tawarik pasal 16 ayat 7 sampai ayat 18. Kalau Bapak Ibu Saudara sudah menemukannya, silakan katakan amin. Ya. Ayat yang ketujuh, mari kaum bapak atau kaum laki-laki bacakan bersama-sama dengan saya. 1, 2, 3. Kemudian pada hari itu juga, maka Daud untuk pertama kali menyuruh Asaf dan saudara-saudara sekuatnya menyanyikan syukur bagi Tuhan. Bernyanyilah baginya, bermazmurlah baginya, percakapanlah segala perbuatannya yang ajaib. Carilah Tuhan dan kekuatannya, carilah wajahnya selalu. Hai anak cucu Israel, hambanya. Hai anak-anak Yakub, orang-orang pilihannya. Ia ingat untuk selama-lamanya akan perjanjiannya, akan firman yang diperintahkannya kepada 1000 angkatan. Diadakannya bagi Yakub menjadi ketetapan, bagi Israel menjadi perjanjian kekal. Ya, puji nama Tuhan. Terima kasih Bapak Ibu Saudara untuk kerjasamanya. Dikatakan berbahagia oleh firman Tuhan adalah setiap kita yang mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan dan mau untuk melakukan firman Tuhan itu dalam kehidupan kita hari lepas hari. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, saya memilih tema kita renungkan dari kebenaran firman Tuhan ini, yaitu ceritakanlah seluruh perbuatan Tuhan Yesus. Itulah temanya. Ya, Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan Yesus, kita bersyukur bahwa kita menjadi umat kepunyaan Tuhan Yesus. Ketika kita mau percaya dan menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita secara pribadi, mau memilih dan memutuskan untuk mengikuti Yesus atau menjadi pengikut Tuhan Yesus. Ya Bapak Ibu Saudara, kita boleh bersama-sama melihat bagaimana pengenalan akan Tuhan yang dialami secara pribadi oleh Raja Daud. Raja Daud untuk pertama kali menyuruh Asaf dan saudara-saudara sekuatnya agar menyanyikan syukur bagi Tuhan tentang kebaikan Tuhan, tentang kebesaran Tuhan, tentang kemahasempurnaan Tuhan. Itulah keunggulan Tuhan yang disembah oleh umat Israel dan juga Tuhan yang kita sembah umat Kristen. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, dari kebenaran firman Tuhan ini saya ingin mengajak Bapak Ibu Saudara sekalian kita bersama-sama memahami apakah yang menjadi tugas dan kewajiban kita sebagai orang Kristen yang percaya kepada Tuhan Yesus lewat firman Tuhan yang sudah kita simak tadi. Ya Bapak Ibu Saudara, kiranya pengenalan akan Tuhan tidak hanya sampai pada pribadi Raja Daud, tetapi itu juga kiranya kita alami pribadi lepas pribadi.
Kira-kira sampai sejauh manakah pengenalan Bapak Ibu Saudara tentang Tuhan Yesus? Bapak Ibu Saudara pasti sudah ikut Natal beberapa hari di tempat-tempat di gereja-gereja yang sudah Bapak Ibu Saudara ikuti. Kira-kira sudahkah Bapak Ibu Saudara memahami Kristus? Apakah lewat ibadah itu Bapak Ibu Saudara sudah mengenal lebih dalam tentang siapakah Yesus itu? Yesus Kristus secara singkatnya, dialah Tuhan, dialah penyelamat atau juru selamat, dialah Tuhan yang penuh kuasa, yang berdaulat atas hidup kita. Dan kita adalah anak-anaknya, kita adalah milik punyaannya. Janji Tuhan Yesus tidak sampai kepada umat pilihannya, yaitu umat Israel. Kita tadi bisa menyimak bagaimana berkat Tuhan yang Tuhan nyatakan kepada umat pilihannya, yaitu umat Israel. Dan berkat itu juga sampai kepada tanah perjanjian yang sekarang ini menjadi sengketa, yang menjadi heboh di jagat raya. Tapi Ibu tahu tanah perjanjian atau tanah Kanaan yang dimaksudkan itu apa sekarang itu? Sekarang ini kan sedang bersih tegang kan, yang terjadi di mana? Di Gaza. Kalau Bapak Ibu Saudara mau melihat sejarahnya, sebenarnya tanah Gaza dan sekitarnya yang ada di negara Palestina itu sebenarnya itu tanah milik pusakanya bangsa Israel. Itu sebenarnya adalah tanah perjanjian yang Tuhan anugerahkan kepada umat Israel, dan itu sebenarnya adalah haknya Israel. Tetapi sayangnya di media sosial sekarang dibuatkan hoax atau berita bohong bahwa masalah yang terjadi di situ adalah masalah agama. Sebenarnya bukan, Bapak Ibu. Nggak ada sangkut pautan agama, itu nggak ada. Kalau Bapak Ibu dengar kayak gitu, udah abaikan aja. Saya ketika dengar sedikit-sedikit masalah itu disinggung-singgungkan dengan agama, itu saya tuh secara pribadi menghindar. Saya nggak mau saya itu ikutan dengan orang-orang yang berkata seperti itu. Saya jumpai di tempat, bahkan sekolah pun saya jumpai. Saya malas kalau mau, saya bukannya malas, tapi saya nggak mau memperpanjang itu masalah. Kalau kita orang Kristen, udahlah, kita cukup tahu saja bahwa tanah Kanaan yang sekarang itu adalah wilayah negara Palestina, itu adalah milik Israel, tanah milik pusaka Israel yang Tuhan sudah tetapkan, yang sekarang menjadi sengketa. Udah cukup sampai situ saja pengetahuan kita, dan tidak ada hubungannya dengan masalah agama. Ya Bapak Ibu Saudara, kita melihat bagaimana berkat Tuhan nyatakan kepada keturunan Israel Yahudi, kepada keturunan Daud, kepada keturunan Yehuda, yaitu Israel yang sekarang masih berdiri dan sampai sekarang masih dibenci oleh negara-negara dunia. Bapak Ibu Saudara, saya secara pribadi saya tidak setuju kalau sampai bangsa pilihan Tuhan yaitu umat Israel itu sampai dikutuk-kutuk, apa lagi, disumpah serapah, dihina atau jelekan. Saya tidak setuju. Tetapi sekarang banyak negara-negara yang demikian. Ya saya nggak usah sebutkan negara-negara apa itu. Jadi kita nggak usah ikut-ikutan. Mari kita sebagai umat Tuhan, kita senantiasa fokus kepada Tuhan, yaitu Tuhan Yesus. Dan sebenarnya kalau kita melihat bagaimana konflik yang sekarang terjadi di Israel itu sebenarnya berseberangan dengan Hamas, Bapak Ibu. Sebenarnya seharusnya kita sebagai umat Kristen kita berdoa supaya ada tangan Tuhan yang penuh kuasa untuk menyelesaikan persoalan di sana. Amin. Itu sebenarnya persoalan antara Israel dengan Hamas sebenarnya. Hamas itu adalah organisasi yang dianggap dan dikatakan oleh PBB sebagai ormas teroris yang mengatasnamakan agama. Ya, sebenarnya itu ormas yang brutal sebenarnya, yang sekarang itu ada di wilayah Palestina, dan itu yang suka kompor-komporin, yang sehingga membuat kesalahpahaman terjadi atas bangsa pilihan Tuhan yaitu bangsa Israel, sehingga bangsa Israel dicap bangsa yang kotor atau bangsa yang jahat atau apa segala macam. Sebenarnya itu Israel itu bangsa yang sebenarnya cinta damai, Bapak Ibu. Tetapi karena Israel diserang terlebih dahulu oleh Hamas, yang Israel tidak tinggal diam. Ya. Bapak Ibu Saudara, ingat, kita tidak boleh mengutuk bangsa pilihan Tuhan itu. Seharusnya kita sebagai umat yang percaya Tuhan Yesus, kita doakan supaya Israel dilindungi oleh Tuhan, dan juga kita doakan agar masalah yang dialami oleh bangsa pilihan Tuhan itu Tuhan yang bertindak menyelesaikannya. Itu bagian doa kita sebagai umat Kristen di Indonesia. Ya Bapak Ibu Saudara,
saya tidak terlalu panjang lebar menyampaikan hal itu, dan saya ingin kita fokus bagaimanakah kita sebagai orang Kristen kita bisa menerapkan kebenaran firman Tuhan yang sudah kita simak, yaitu menceritakan, memberitakan, menyampaikan seluruh perbuatan Tuhan Yesus. Dengan cara apakah? Saya bagikan 3 poin untuk Bapak Ibu Saudara. Mari kita simak poin yang pertama, silakan Dipo. Yang pertama, senantiasa beribadah kepada Tuhan Yesus dengan setia. Itu saya simpulkan dari ayat yang 11. Ya. Bapak Ibu Saudara, kita perlu untuk selalu mencari Tuhan atau selalu mendekatkan diri kita kepada Tuhan. Karena Tuhan adalah pribadi yang berkuasa atas hidup kita. Oleh sebab itu kita harus selalu dekat kepada Dia. Mendekatkan diri kepada Dia dengan cara apa? Selalu senantiasa beribadah kepada Tuhan dengan setia. Dengan setia sama artinya dengan tekun, dengan rajin. Ya. Bapak Ibu Saudara, Tuhan kita yang Maha Kuasa adalah Tuhan yang tidak terbatas oleh ruang dan waktu, sehingga kita bisa setiap waktu untuk berdoa, untuk beribadah kepada Tuhan. Dan marilah kita senantiasa giat melakukannya. Kiranya pesan Natal yang Bapak Ibu Saudara sudah dengarkan di beberapa tempat yang Bapak Ibu Saudara ikuti, itu menjadi motivasi untuk Bapak Ibu Saudara senantiasa beribadah kepada Tuhan Yesus dengan setia. Sehingga ketika Natal berlalu, Bapak Ibu tetap setia hadir beribadah dalam rumah Tuhan ini, atau hadir aktif mengikuti persekutuan yang diadakan oleh gereja Tuhan di tempat ini. Ya, ini bagian kita sebagai jemaat GKI Lumpuh. Ya. Supaya firman Tuhan yang Bapak Ibu Saudara dengarkan selama ini lewat momen Natal pada bulan ini tidak sia-sia. Ya. Saya kemarin sempat bilang tentang orang Kristen Natal ya Bapak Ibu ya, waktu khotbah minggu lalu tentang Kristen Natal, karena dia hanya muncul pada saat Natal. Kemudian Kristen napas, orang Kristen yang muncul pada saat Natal Paskah, itu napas namanya. Ya, ibaratkan seperti kapal selam. Nah, kita nggak boleh demikian Bapak Ibu. Jadilah pribadi yang selalu mau untuk dekat kepada Tuhan, sehingga kita tidak tenggelam oleh hal-hal yang bisa memisahkan kita atau menjauhkan diri kita dari Tuhan. Saya tahu bahwa kita pasti punya kesibukan tertentu, ya. Tetapi marilah kita terus memahami dan mengerti bahwa jangan sampai alasan sibuk itulah yang membuat kita selalu tidak dekat kepada Tuhan atau tidak beribadah kepada Tuhan. Ya, Bapak Ibu Saudara. Itu poin yang pertama. Lanjut di poin yang kedua. Senantiasa mengingat kebaikan Tuhan. Saya simpulkan itu dari ayat yang ke-12. Bapak Ibu Saudara, berbicara tentang kebaikan Tuhan, tentu kita bisa menyaksikan bagaimana Tuhan bekerja dalam hidup kita. Kalau kita masih sehat hingga saat ini, kalau kita mampu mendapatkan rezeki lewat segala usaha dan pekerjaan yang kita tekuni pada saat ini, kalau kita sembuh ketika kita sakit, ketika kita mengalami damai sejahtera dalam kehidupan keluarga kita, ketika kita melihat Tuhan menjawab setiap doa-doa kita atau mengabulkan doa-doa kita, ketika kita merasakan penyertaan Tuhan itu nyata dalam hidup kita, itu adalah bukti tanda-tanda kebaikan Tuhan. Oleh karena itu kita perlu untuk selalu mengingatnya, dan sehingga itu jugalah yang perlu memotivasi kita agar kita semakin dekat dengan Tuhan. Kalau masalah terjadi dalam hidup kita, pada hidup kita, namun kita bisa melewatinya, berarti itu bukti kebaikan Tuhan. Kita manusia terbatas, Bapak Ibu, kita manusia yang lemah, kita manusia yang penuh dengan keterbatasan. Tetapi kita bersyukur kita punya Tuhan. Tuhan yang selalu setia menyertai kita. Dan kalau kita mampu melewati hari-hari hidup kita yang dengan penuh persoalan, penuh tantangan, penuh masalah, kalau kita mampu melewati semuanya itu, saya mau katakan itu oleh karena kebaikan Tuhan. Itu oleh karena ada penyertaan Tuhan dalam hidup kita, dan kita
perlu untuk senantiasa mengingatnya. Dan kiranya itu juga menjadi motivasi bagi kita semakin setia kepada Tuhan, semakin semangat untuk mau beribadah kepada Tuhan, dan mau semakin lebih lagi aktif dalam melayani Tuhan. Banyak hal yang bisa kita lakukan untuk Tuhan. Bapak Ibu Saudara, apakah selama ini yang sudah Bapak Ibu Saudara berikan untuk Tuhan? Kalau masih kurang, mari tambah lagi berikan itu untuk kemuliaan bagi Tuhan. Karena Tuhan sudah menyatakan kebaikannya dalam hidup kita. Bapak Ibu Saudara, itu poin yang kedua. Lanjut di poin yang ketiga yang terakhir, senantiasa menghargai firman Tuhan, ayat 15 sampai ayat yang ke-18. Bapak Ibu Saudara, ayat 15 sampai ayat yang ke-18 itu adalah firman Tuhan yang menjadi janji Tuhan, yang memberikan jaminan penyertaan Tuhan, berkat Tuhan yang Tuhan pasti nyatakan kepada umatnya. Dan itu tidak hanya untuk umat Israel Yahudi saja, tetapi itu juga berlaku bagi kita umat Kristen yang percaya kepada Tuhan Yesus di zaman sekarang ini. Firman Tuhan itu mengandung janji berkat, Bapak Ibu. Janji berkat yang berisi tentang penyertaan Tuhan, pemeliharaan Tuhan, perlindungan Tuhan, rancangan Tuhan yang penuh dengan damai sejahtera, dan semua yang terbaik dari Tuhan. Oleh sebab itu, Bapak Ibu Saudara, marilah kita selalu menghargai firman Tuhan dalam hidup kita. Dan juga marilah kita mau untuk taat melakukan firman Tuhan itu. Karena firman Tuhan mengatakan bahwa orang yang taat melakukan firman Tuhan itulah yang pasti mengalami penggenapan janji Tuhan. Tuhan menepati janjinya kepada orang yang taat kepada firman Tuhan, yang menghargai firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, 3 poin saya bagikan kepada Bapak Ibu Saudara pada saat ini yang bisa kita lakukan untuk menceritakan seluruh perbuatan Tuhan Yesus yang ajaib. Apakah Bapak Ibu Saudara belajar sesuatu dari firman Tuhan ini? Inilah firman yang dapat saya bagikan kepada Bapak Ibu Saudara sekalian. Marilah kita melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kita setiap waktu, setiap hari, seumur hidup kita. Bersyukur untuk firman Tuhan ini, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman yang boleh menjadi pedoman bagi hidup kami, untuk kami dapat menerapkannya dalam kehidupan kami hari lepas hari ya Tuhan. Bagaimana lewat firman Tuhan ini kami boleh menemukan bagaimanakah kehendak Tuhan agar kami lakukan untuk menceritakan seluruh perbuatan Tuhan Yesus yang ajaib dan sempurna dalam hidup kami, sehingga itu menjadi kesaksian yang boleh memberkati keluarga kami, memberkati orang-orang yang ada di sekitar kami. Ya Tuhan, kabulkan doa kami ini. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur untuk firman-Mu. Haleluya, amin. Ya jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus, mari kita sama-sama mengucapkan pengakuan iman dan resmi kita sebagai umat yang percaya kepada Tuhan Yesus.